Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ifah Mutmainnah dengan NIM 230501501018 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transkripsi fonetis. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Sebelum kita masuk ke inti, kita harus tahu terlebih dahulu peta konsepnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang fonetik, kedua ejaan fonetik, ketiga transkripsi fonetis, dan keempat yakni contoh penulisan. Materi pertama yakni fonetik. Apa itu fonetik? Menurut J.M.W. Verhard, fonetik ialah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dari segi pengucapan, pendengaran, dan sifatnya. Pengertian yang lainnya, fonetik adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dilafalkan tanpa membedakan makna. Lalu, apa itu transkripsi fonetik? Transkripsi fonetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Materi kedua yakni ejaan fonetik dan transkripsi fonetik. Pertama-tama kita akan membahas tentang huruf vokal. Di sini di sebelah kiri ada alfabet Latin, lalu yang di tengah ada lambang fonetis dan di sebelah kanannya lagi ada contoh. Nah, yang pertama ini alfabet Latin yakni O kecil. Lambang fonetisnya juga O kecil dan kita baca soto. Lalu yang kedua ada alfabet O kecil namun lambang fonetisnya ini berupa O besar. Nah, inilah yang disebut dengan O tertutup karena ditutup oleh huruf selanjutnya. Lalu di baris ketiga ada I kecil. Nah, I kecil ini contoh katanya bisa. Lalu di baris keempat ini ada I besar. Nah, I besar ini cara membedakan dengan I kecil, kita perhatikan dulu suku katanya, kita pisah. Kalau yang cu dan bit, nah itu dua suku kata. Jadi I-nya itu tertutup oleh huruf konsonan. Sedangkan kalau bisa bi dan sa, I-nya itu tidak tertutup oleh huruf konsonan. Selanjutnya ada huruf E yakni sate. Nah, di bawahnya itu sama E juga alfabet Latinnya, namun lambang fonetisnya berbeda. Di sini contohnya pendek. E di sini yakni E tertutup karena ditutup oleh huruf konsonan. Selanjutnya di sini ada bentuk E terbalik. Nah, E terbalik ini kita bukan bacanya kelelawar, tetapi kelelawar. Seperti itu. Selanjutnya ada U terbuka dan U tertutup. Nah, yang pertama ini ada U terbuka, contoh katanya yakni suku. Yang kedua di sini ada U tertutup, contoh katanya untuk. Seperti yang tadi ya, karena ditutup oleh huruf konsonan. Pada baris selanjutnya di sini ada alfabet Latinnya AU, namun lambang fonetisnya yakni AU. Jadi kalau contohnya ini dibacanya pulau. Begitupun dengan alfabet I, OI, dan E. I ini dibunyinya I jadi santai, kemudian OI itu bunyinya OI menjadi koboi, lalu E itu lambang fonetisnya E jadi survei. Sedangkan kalau dalam penulisan itu pakai huruf I di belakangnya, survei. Selanjutnya di sini di alfabet Latin ada KH, namun jika lambang fonetisnya ini dibaca H. Jadi kalau di contohnya itu dibacanya khusus. Lalu ada alfabet NG. Nah, lambang fonetisnya ini seperti N yang ada kaitannya, contohnya yakni sayang. Lalu selanjutnya ada NY. Nah, lambang fonetisnya seperti yang digambar ya. Contohnya itu nyanyi. Lalu ada alfabet Latin SY. Nah, lambang fonetisnya ini seperti digambar. Contohnya itu syarat. Lalu kita sekarang masuk di huruf konsonan ya. Di sini ada huruf B. Seperti biasa B ini B terbuka, jadi contoh biasanya yakni bibi.
lalu B tertutup. Nah, B tertutup ini biasanya berada di akhir kata. Jadi bunyinya itu kadang dibaca ep. Jadi contohnya adab. Nah, selanjutnya ada C. C ini seperti biasa juga C terbuka. Jadi contohnya cucu. Lalu D di sini juga D biasa. Jadi contohnya dodo. Kemudian di sini selanjutnya ada D tertutup. Nah, D tertutup ini berada di akhir kata, akan dibaca T. At. Nah, contohnya akad. Lalu di sini ada F dan G biasa, ada contohnya fabel, kemudian guru, lalu G tertutup yang berada di akhir kata, jadi cara bacanya ek, contohnya beduk. Lalu ada huruf H. Nah, huruf H ini H terbuka, contohnya halus. Kemudian selanjutnya ada H tertutup. Nah, H tertutup ini seperti digambar ya bentuknya. Contohnya itu basah. Lalu ada huruf J. J ini biasa, contohnya jalan. Selanjutnya di sini ada huruf K. K ini biasa, K terbuka, contohnya kaki. Lalu ada K tertutup. Nah, K tertutup ini contohnya batuk. Nah, berada di akhir ya. Nah, tadi sudah saya bahas ya, ada K hamzah yang ditandai dengan tanda tanya, contohnya kakak. Lalu ada L dan M biasa, contohnya lulu, mami. Kemudian ada N. Nah, ini N tertutup, berada di akhir kata, contohnya badan. Lalu contoh N terbuka ini ada titik ya di bawahnya, contohnya yaitu nanas. Lalu selanjutnya ada P. Nah, di sini ada P terbuka, contohnya yakni palang. Lalu P tertutup, bacanya itu ep, contohnya tetap. Lalu ada kui biasa, contohnya kori. Lalu ada alfabet Latin GH. Nah, ini di bahasa Arab ya biasanya, contohnya maghrib. Lalu ada huruf R, S, dan T biasa berturut-turut, contohnya rasa, susu, dan tata. Lalu di baris selanjutnya ada T tertutup, jadi bacanya et, contohnya kusut. Lalu ada huruf V biasa, jadi bacanya itu contohnya viral. Baik, selanjutnya di sini ada W biasa, yakni contohnya wajar. Lalu di sini ada alfabet W biasa, namun lambang fonetisnya seperti yang digambar ya. Nah, contohnya itu ruwet. Nah, W yang kedua ini merupakan W tertutup. Selanjutnya ada huruf X dan Y secara berturut-turut, silem dan bayi. Kemudian ada Z, yakni contohnya zaman. Nah, materi yang terakhir yakni contoh penulisan transkripsi fonetik pada suatu kalimat. Nah, ayo kita perhatikan. Di sini saya mengambil contoh kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menjadi jika ditranskripsikan fonetisnya yakni ada di sini ada e terbalik, bacanya e, jadi kerakyatan. Dan di sini k-nya ini berupa tanda tanya. Jadi kalau ini namanya k hamzah ya, jadi bacanya kerakyatan. Lalu yang perhatikan n-nya yang seperti ada pengaitnya, yang dipimpin i sini ada i besar karena merupakan i tertutup, oleh ada e tertutup juga jadi oleh hikmat. Nah, di sini ada i tertutup dan t tertutup. Selanjutnya ada kebijaksanaan. Di sini ada e, dibaca e terbalik. Lalu kebijak. Di sini ada k tertutup. Lalu ada n tertutup juga ya. Di sini ada titik di bawahnya namun agak bergeser. Kalau di PPT, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ada S di situ ya, bunyi S yang berbeda, permusyawaratan perwakilan, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.